like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Perhelatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Karawang sudah di depan mata. Bakal calon kepala desa tereliminasi, adukan kejanggalan dan memohon keadilan. Kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Karawang tinggal menunggu hari. Pencoblosan sebanyak 177 kepala desa akan dilaksanakan pada 27 Maret 2021. Seluruh tahapan persyaratan para bakal calon kepala desa alias Cakades telah dilalui hingga pada tanggal 23 Februari 2021 dilakukan tes tertulis. Kemudian pengumuman lolos atau tidaknya Cakades dilanjut dengan pengambilan nomor Cakades. Salah satu Cakades, Omin Lesmana di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, yang dinyatakan gagal lolos alias tereliminasi pada kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2021, meminta keadilan atas kejanggalan yang diterima. Berbagai upaya dan usaha dilakukan, mulai dengar pendapat di kantor BPMPD, unjuk rasa, hingga dengar pendapat 2 kali digelar pihak penyelenggara, mulai dari Panitia 11 Desa Sukaharja, Panti Uji, perwakilan DPMPD, sampai Wakil 1 DPRD Kabupaten Karawang turun tangan menyelesaikan permasalahan kejanggalan tersebut. Para pendukung, simpatisan, dan loyalis Cakades Omin Lesmana di tengah berjalannya dengar pendapat sempat mengalami ketegangan dan nyaris ricuh di luar gedung rapat karena mereka memaksa masuk ruangan yang dijaga Satpol PP dan aparat keamanan. Beruntung ketegangan tersebut dapat diredam. Timin Nurjaman, kuasa hukum Cakades Omin Lesmana, mengatakan kejanggalan yang dimaksud adalah pada saat pelaksanaan ujian tes tulis, di mana lembar soal ujian tidak tersegel dan lembar jawaban yang sudah tertulis atas nama orang lain. Atas dasar itu pula, Timin meminta permasalahan ini agar dapat diselesaikan kejelasannya dan meminta lembar soal atas nama Omin Lesmana untuk diperlihatkan dan berapa besaran nilai dari semua jawaban yang dimiliki. Hasil musyawarah tadi seperti apa? Untuk hasilnya? Masalahnya apa? Jadi gini, ini ada persoalan. Jadi Pak Omin ini selaku calon pilkada Sukaharja ini ada persoalan. Yang pertama adalah persoalannya itu terkait dengan hasil tes seleksi, tes tertulis. Omin pada saat tes itu dalam lembar jawabannya ada tulisan nama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan tidak disegel. Kertas lembar persoalan itu tidak disegel. Yang kedua, Pak Omin duduk di nomor 2. Kenapa soal diberikan dilewati Pak Omin? Kan seperti itu. Itu yang persoalan yang ketiganya, kan? Seperti itu. Maka dari itu, ketika ada persoalan ini, maka kami minta keadilan kepada pihak Panti Uji agar dibuka hasil tesnya itu seperti apa. Pada saat hearing yang pertama, bagian hukum menyatakan itu diperbolehkan untuk Pak Omin. Kita pada hearing yang kedua, Panti Uji menyatakan bahwa tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu nggak bisa, itu apa nggak jadi masalah. Tapi yang uniknya adalah bahwa kalau kemudian ini nggak bisa, ini ada persoalan. Pasal 13 kan mengatakan bahwa ada gangguan keamanan dan gangguan lainnya, kan begitu. Nah, gangguan ini adalah kaitan dengan persoalan itu. Maka dari itu saya minta kepada pimpinan DPRD untuk merekomendasikan bahwa Desa Sukaharja ini ada persoalan, sehingga minta tahapan ini ditunda. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Karawang, Suryana, dalam pernyataannya mengatakan beliau menyarankan dan merekomendasikan kepada Panti Uji agar apa yang disampaikan dan diteriakan warga Sukaharja dapat dijawab Panti Uji terkait permasalahan yang dialami warga di Desa Sukaharja. Tidak menutup kemungkinan akan ada penundaan pencoblosan. Baik, terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini ada rapat lanjutan yang kedua kali terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh calon yang ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Dan di rapat kedua kita bersyarat dan meminta juga merekomendasikan ke pihak Panti Uji agar apa yang disampaikan, apa yang diteriakan oleh warga Sukaharja bisa dijawab oleh Panti Uji terkait dengan Pilkades
yang 2021 sebanyak 177 ini, yang mana tuntutannya adalah masyarakat merasa ada ganjalan dan keberatan tes yang dilakukan oleh UBP. Sehingga dengan demikian Panti Uji bekerja keras untuk melakukan pengkajian dan juga pendalaman agar apa yang menjadi ganjalan di masyarakat ataupun calon yang ada di Desa Sukaharja ini agar terjawab, sehingga dengan harapan ketika ini clear di dalam prosesnya, di dalam tahapannya, ketika nanti di tanggal 27 Maret yaitu pelaksanaan pencoblosan, sudah tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal di para pemilih ataupun masyarakat yang ada di Desa Sukaharja. Keputusannya ditunda atau seperti apa? Kesimpulannya, Pak? Hasil keputusan ini? Kesimpulannya ini kami dari DPRD Kabupaten Kerawang hanya bisa merekomendasikan kepada pihak Panti Uji bahwa apa yang disampaikan dan diinginkan oleh rakyat ini agar didalami dengan ketentuan tidak keluar dari rel yang ada atau payung hukum yang ada, bahwa unek-unek yang tadi disampaikan oleh warga itu tentang tes ini agar didalami dan dipelajari. Dan terpenting bahwa itu tadi tanggal 21 ini harus sukses. Jangan sampai gara-gara satu desa, saya dari DPRD Kerawang tidak mengharapkan berimbas kepada 177 desa. Karena walaupun bagaimana pelaksanaan yang Pilkades 2021 ini harus sukses, tidak mau dan tidak akan ada anggaran kembali untuk melakukan pilkada ulang ketika di Desa Sukaharja ini tidak rapi atau tidak beres. Kesimpulannya Kajiannya berapa hari, Pak? Nah, ini kajiannya tadi kembali ke tim Panti Uji ya, kembali kepada Panti Uji nanti untuk menjawab apa yang disampaikan oleh masyarakat Sukaharja ini. Maksudnya terkait ada rekomendasi dari DPRD, ya. Kemungkinan besar ada tes ulang lagi untuk tertulis yang Untuk dipermasalahkan saat ini. Oh, itu sudah ada amanah, ada klausul yang di Perpres nomor 4 2021 ini, jika memang pasal 13 itu ya, ayat 6 terutama, kalau memang itu mau ditegakkan berarti kita sudah siap cantolan hukumnya, cantolan aturannya, yaitu pasal 13 ayat 6 di mana ada penundaan untuk tahapan. Bukan tidak jadi ya, ada penundaan tahapan. Itu pun kemungkinan sebagian tahapan ditunda dan akan dilanjutkan kembali. Secara garis besar, Suryanda berharap agar pelaksanaan pencoblosan nanti dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Dari Kerawang, Jawa Barat, Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.